Jadi menurut catatan kami, figur akselerasi CX-60 Pro ini dari 0 sampai 100 km per jam itu mampu ditempuh dalam waktu 11,5. Hai guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi bersama gue, Jason Andika Syarif. Kalian sadar gak sih, pada saat ajang Gias 2024 yang lalu, Mazda itu memperkenalkan dan juga menghadirkan varian terbaru dari salah satu lineup SUV-nya. Yes, ini dia, Mazda CX-60 Pro. Dan menurut kami, ini adalah varian CX-60 yang paling cengli. Apa aja perbedaannya dengan varian-varian lainnya seperti Elite dan juga Kuro yang sudah terlebih dahulu luncur? So, tanpa berlama-lama, langsung aja, this is it, CVT Review Mazda CX-60 Pro. Oke, akhirnya kita dapat kesempatan juga untuk mereview bukan mobil Jepang biasa. Ini adalah mobil Jepang yang spesial karena ini adalah sebuah Mazda. Yes, ini dia Mazda CX-60 varian Pro. Ya, tadi kita sempat bilang kalau ini adalah varian terbaru dari CX-60 untuk melengkapi lineup CX-60. Ya, jadi sebelumnya itu udah ada varian yang namanya varian Elite dan juga Kuro Edition, ya, yang serba hitam gitu. Nah, ini varian Pro-nya. Dan bisa dibilang varian Pro ini varian yang paling cengli. Lebih tepatnya, sekarang itu harganya di 818,8 juta rupiah on the road Jakarta. Masih di bawah 1 miliar. Kalian sudah bisa mendapatkan sebuah CX-60. Ya, kita bisa lihat sendiri desain dari si CX-60 ini. Ada cladding hitam ya. Ini bahan plastik gitu ya. Sedangkan kalau di varian Elite ataupun Kuro, dia dicat warna body. Deh, kalau yang Kuro hitam deh kalau nggak salah ya. Kalau di sini dia masih di bahannya plastik gini ya, jadi nggak dicat warna body. Tuh. Kesan ruggedness SUV-nya lebih kerasa sih di varian Pro ini. Ya, lalu sisanya ya pastinya dia, tadi kita udah sempat mention ya, dia sudah ada fitur Eye Active Sense, adasnya Mazda. Di sini ada radar, kamera, ya udah lengkap. Nanti kita akan bahas. Overall, desain dari depan sini sih tetap sama cakepnya sih. Lanjut ke bagian samping dari CX-60 Pro. Pertama-tama kita bahas dulu nih soal dimensi panjangnya. Panjang mobil ini di 4.740 mm atau sekitar 4,7 meteran lah ya. Jadi bisa dibilang CX-60 ini secara dimensi panjangnya itu berada di antara CR-V dan juga Santa Fe hybrid gitu ya. Jadi tengah-tengah. Cukup panjang mobilnya. Oke, dari samping bedanya apa dengan yang varian Elite ataupun Kuro? Kalian udah bisa tebak? Iya. Yang paling ketara yaitu di velgnya. Untuk ukurannya sebenarnya sama di 20 inci, cuman design-wise, cara desain dia berbeda dengan yang Elite maupun juga Kuro. Kalau Elite Kuro itu mirip-mirip ya desainnya, dia kipas-kipas cuman warnanya aja. Sisanya sama ya. Untuk desain spionnya, di sini ada lampu LED untuk di spionnya, lalu kemudian juga ada kameranya karena ada kamera 360. Window liningnya dia warna hitam ya. Ini dia hitam. Ya, ini juga yang berbeda ya. Kalau di Elite tuh kayaknya chrome gitu ya, brush aluminium gitu. Sedangkan kalau yang Kuro dicat hitam glossy. Nah, kalau yang di varian Pro ini window liningnya dia ya ini kayak plastik gitu ya. Lanjut ke bagian belakang dari CX-60 Pro, varian Pro ya. Sama seperti di depan, di samping, di belakang sini juga desainnya cakep. Desain itu kayak ngalir gitu ya. Kode desain emang nggak pernah mengecewakan. Bagus banget. Ini malah kalau kata Bang Gopas, dia paling suka nih bagian belakang dari si CX-60 ini. Ini yang kami sayangkan sebenarnya. Di sini masih ada, kalau kalian perhatikan nih, di sisi kiri maupun juga di sisi kanan di lower bumper ya, itu ada seperti cetakan lubang muffler gitu, exhaust. Tapi sebenarnya ini nggak ada. Ini ketutup ya, nggak ada lubangnya sama sekali. Ya kalau yang di mesin varian Elite maupun juga Kuro yang pakai mesin 3.3 liter inline 6 turbo itu, dia memang ada exhaustnya gitu. Tapi kalau yang di varian Pro ini nggak ada. Exhaustnya di mana? Di bawah situ, ngumpet gitu ya. Oh, wow, ini kick sensor padahal gue gini tadi. Ya karena memang mobil ini udah ada kick sensor ya, power tailgate untuk bagasinya.
Baru mau bahas bagasi, dia udah sambut aja ini mobil ini. Oke, langsung aja yuk kita bahas bagasinya. Kita buka ya. Pasti dia sudah power tailgate dan juga ada kick sensornya tadi ya. Hop. Wow. Oke, lumayan sensitif. Kita buka lagi ya. Oke. Untuk mekanisme pembukaan dari pintu bagasinya pasti dia sudah power tailgate atau sudah terbuka secara elektris ya. Jadi bagus memudahkan kita untuk memasukkan barang kalau misalnya tangannya lagi penuh gitu ya. Tinggal tekan aja atau pakai kick sensor, udah terbuka secara otomatis. Mantap. Ini dia ruang bagasinya. Lumayan luas ya, ini bagasinya. Wah, gede nih. Untuk kapasitas bagasinya sendiri, ya ketika baris keduanya itu ditegakkan, ya seperti ini kondisinya. Kapasitas bagasinya di 477 liter. Lumayan gede ya, lumayan luas bagasinya. Dan kalau kita lihat sini, oh, ada spare tire. Tapi temporary aja di sini. Ada toolkit juga di bawah sini, tempat penyimpanan juga bisa taruh barang masih bisa lah ya di bawah sini. Dan kalau kalian merasa masih kurang, ya kalian bisa melipat kursi baris keduanya ya dengan menarik tuas yang ada di sini nih. Konfigurasinya itu dia lucu ya, 40, 20 tengahnya nih. Kita ini lagi, tinggal menarik tuas yang di sini. Kalian bisa mendapatkan ruang bagasi sebesar 1726 liter. Wow, lumayan ya, naruh barang-barang yang panjang gitu. Bisa di CX-60 ini. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian interior dari Mazda CX-60 Pro. Tapi sebelum kami lanjutkan reviewnya, pastikan kalian like video ini, subscribe ke YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami @cvt.indonesia. Sudah? Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut lagi yuk. Nah, ini dia baris keduanya dari Mazda CX-60 Pro. Ya, dan yang berbeda apa? Yaitu di bahan material kursinya dan juga warnanya. Ya, kalau yang di varian Elite maupun juga yang Kuro, dia bahannya itu Nappa leather. Elite itu warnanya kayak warna putih gitu ya, beige, broken white. Sedangkan kalau yang Kuro tuh warnanya tan. Nah, di varian Pro, dia ini warnanya hitam dan bahannya ini kulit leather. Jadi bukan Nappa leather ya. Ini kalau kita feel ya, ini mirip seperti yang ada di CX-5 gitu ya untuk bahan kursinya sendiri. Tapi masih oke kok. Ini bahan kulitnya juga halus dan juga plush, enak empuk gitu ya. Oke, dan di sini juga sudah tersedia armrest yang ada stoppernya, bagus ya. Dan ada 2 cup holder di sini. Oke, apakah masih bisa disender duduknya? Coba kita tekan. Masih bisa nih, 1 step ya. Di sini juga bisa nih. Nah, jadi masih bisa rebahan 1 step. Dan di sini masih bisa mendapatkan legroom yang lumayan lah ya. Di sini sekitar ada 8 jari ya. Ya, bagus, dan untuk footroomnya juga masih oke. Begitu pula juga untuk headroomnya. Headroomnya juga masih enak, walaupun dia sudah disematkan dengan panoramic sunroof. Ya, ini lumayan gede panoramic sunroofnya, jadi memberikan kesan spacious juga ke dalam kabinnya. Nice. Lalu kemudian amenities-nya apa aja di belakang sini? Di sini ada pocket ya, baik di kedua sisi ya, di kanan maupun juga di kiri untuk menyimpan folder. Lalu kemudian juga di sini ada kisi-kisi AC. Lalu kemudian di bawah sini ada 2 buah USB-C port. Jadi lumayan nih untuk ngecas gadget kalian gitu ya. Oke, untuk bahan door trimnya. Nah, ya dia juga udah oke ya. Dia bahannya soft touch ya, mostly di atas ini. Lalu ada aksen-aksen silver brush aluminiumnya. Di sini juga kayak ada aksen apa nih ya? Bukan karbon juga sih, tapi unik, bagus. Oke, itu aja dari baris keduanya. Sekarang kita lanjut ke driver seat. Let's go. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian depan di interiornya CX-60 Pro. Secara layout dashboard, desainnya ini sama ya dengan varian yang lainnya pastinya. Yang berbeda adalah pemilihan bahan atau materialnya, dashboardnya. Ya, di sini di atas dia pakai bahan soft touch, bagus ya, mostly. Ini wow, ini soft touch-nya nggak main-main, ini bagus ya. Tapi yang berbeda, kalau yang di varian Elite dia pakai kayak tenun jahitan gitu ya. Kalau Mazda itu sebutnya musubu ya. Lalu kemudian kalau yang di varian Kuro itu dia kayak suede, warnanya tan gitu ya. Nah, kalau yang di Pro ini dia serba hitam ya, warnanya, bahannya soft touch kayak gini, dan juga ada aksen-aksen kulit jeruk.
kami lebih prefer yang halus kayak gini aja kali ya. Tapi feel and touch-nya bagus ya. Nice. Lalu kemudian juga di sini ada kayak aksen-aksen apa ini ya? Warna-warna coklat gitu ya, ada garis gini dan ada aksen brush aluminiumnya. Di sini nggak ada tuh aksen-aksen kayu gitu ya. Di sini diganti dengan yang di varian Pro ini. Ini kayak ada aksen apa ini ya? Kayak silver gitu. Karbon juga bukan. Tapi ini bahannya plastik ya. Tapi plastiknya bagus nih bahannya. Oke, itu dia bedanya ya. Lebih ke pemilihan warna dan juga bahannya. Untuk fitur hiburannya sendiri, dia sudah support wireless Apple CarPlay maupun juga Android Auto. Jadi udah nice banget ya. Dan untuk sistem audionya, audio sistemnya, ini juga masih sama bagusnya sound system dari Bose yang suaranya jos banget. Ya. Lalu kemudian juga kita lanjut ke bawah ya. Di sini ada pengontrolan AC-nya. Dia sudah dual zone auto climate control. Lalu kemudian ada pedal shifter ini untuk menambah sensasi sporty kendaraannya, lebih sporty gitu. Nice. Dan untuk pengaturan dari setirnya ini sudah secara elektris nih melalui toggle yang ada di sini nih. Jadi bisa diatur secara tilt dan juga teleskopiknya. Begitu pula juga untuk pengaturan kursinya. Dia sudah secara elektris ya, udah lengkap nih pengaturannya, maju mundur, recline ya. Height adjuster, semua udah secara elektris di sini. Ada lumbar support juga ya. Dan ada 2 memory seat untuk sisi driver. Kalau di sisi penumpang bagian depan, dia sudah secara elektris ya. Tapi memang belum ada memory seatnya. Nice. Lalu sisanya ya di sini ada pengontrolan untuk infotainment systemnya, di sebelah kanan untuk mengatur dari adaptive cruise control-nya. Ya, nanti kita akan bahas ketika berkendara. Ya, sisanya di sini bahan material sama seperti di door trim di belakang ya, soft touch, ada silver aksennya, di sini ada jahitan aslinya, bagus ya, nice. Dan feel-nya juga enak nih. Mazda tuh selalu enak ya untuk posisi mengemudinya. Ya, nanti kita akan tes ketika berkendara. Oke, sekarang kita lanjut ke dapur pacu dari Mazda CX-60 varian Pro. Ini dia yang menjadi pembeda atau highlight yang berbeda dengan varian Elite maupun juga Kuro. Seperti yang kita tahu kalau Elite Kuro itu dia pakai mesin e-Sky Active G ya. 3.3 liter turbo, dia pakai M hybrid. Nah, kalau yang di varian Pro ini, dia menggunakan mesin yang sama persis dengan yang digunakan di adiknya, Mazda CX-5, atau misalkan saudaranya si Mazda 6. Nah, ini sama persis. Dia menggunakan mesin Sky Active G 2.5 liter yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 188 PS dan torsi di 250 Nm. Nah, ini sedikit di bawah dari Mazda CX-5 ya, secara torsi dan juga tenaganya. Ini mungkin karena faktor bobot juga. Ya karena memang mobil ini sudah menggunakan sistem penggerak all-wheel drive yang Mazda sebut itu sebagai i-Active all-wheel drive. Ya, dia masih pakai torque converter biasa. Tapi sistem transmisi Mazda ini yang selalu kita apresiasi ya, yang selalu kita puji karena walaupun dia torque converter tapi permainan giginya tuh enak banget, halus dan juga cepat. Nanti kita akan bahas. Oke, sekarang kita sudah berkendara bersama dengan Mazda CX-60 varian Pro. Ya, dan first impression gue ketika mengendarai mobil ini bener-bener ya, ini posisi mengemudinya mantep banget. Khas mobil-mobil Mazda, tidak terkecuali di CX-60 ini. Ya, seperti yang kita udah bahas sebelumnya, untuk pengaturan kursinya di sisi driver ini dia bisa diatur lengkap banget. Ya, ini height adjusternya kalian mau set rendah, mau yang ala-ala sedan sporty bisa, mau yang commanding. Ini biasanya ibu-ibu nih ya. Biasanya kaum hawa, cewek-cewek, wanita nih suka yang tinggi-tinggi. Jadi enak, pandangannya luas, commanding, masih bisa lihat kap mesinnya gitu. Ya, ini jadi bisa disesuaikan sekali dengan postur tubuh kalian. Ya, ditambah lagi untuk pengaturan setirnya tadi bisa diatur secara tilt dan teleskopik, bisa secara elektrik gitu ya, elektris. Jadi udah lengkap banget, posisi mengemudinya mantap. Ini juga kursinya nyaman ya. Dia walaupun memang bukan leather, dia bahannya leather biasa ya, bukan seperti yang ada di varian Elite ataupun Kuro, tapi masih enak bahannya. Ini bahan kulitnya enak ya. Ini sama seperti yang di CX-5 ya, kalau menurut gue ya. Dan juga untuk side supportnya juga enak nih, nyengkram banget. Jadi kalau kita bermanuver gitu ya dengan mobil ini, masih oke banget di mobil ini ya. Dan juga bantalannya nih
cukup flush, jadi nyaman untuk perjalanan jauh. Namun memang sayangnya dia belum ada ventilated seats nih untuk yang varian Pro ya, tapi nggak apa-apa. Udah oke, nyaman kursinya. Lalu kemudian juga pandangan ke depan ya. Ini juga visibilitasnya bagus, pandangan ke depan, kaca ke depan bagus. Ke kiri dan juga kanan juga enak, begitu pula juga untuk pandangan ke belakang ya, masih oke. Ya, lalu kemudian kita bicara soal peredaman kabinnya. Iya. Coba kita lagi di kecepatan menengah nih, di 70 km per jam. Ya, 60-70 km per jam. Coba kita agak naik lagi sedikit di 80 km per jam supaya lebih afdol ya suaranya nih. Iya, peredaman kabinnya masih bagus, masih oke nih ya. Untuk suara-suara angin dari kanan kiri, dari luar. Begitu pula juga untuk road noise-nya, itu bisa diredam dengan sangat baik di mobil ini. Ya wajar lah ya, ini kan mobil udah 800 jutaan, peredaman kabinnya harus bagus dong. Ya. Dan terbukti, oke, peredaman kabinnya. Lalu kita bicara soal bantingan suspensinya. Nah, ini dia, ini ya. Oke, kita pertama-tama bahas dulu nih karakter suspensinya dari CX-60 yang varian Pro ini. Sebenarnya gak ada perbedaan dengan yang varian Elite dan Kuro. Kita udah pernah tes panjang juga waktu itu, rutenya dari Semarang ke Jakarta pakai mobil itu. Dan iya, sama juga sih sebenarnya komen kami atau catatan dari kami ya. Set suspensi depannya itu oke, dia enak ya, travel suspensinya pas. Kemudian juga karakter suspensinya bukan yang paling nyaman, enggak. Yang keras bikin gak nyaman juga enggak. Pas sih kalau menurut kami ya set suspensinya. Getaran-getaran dari jalan juga bisa diredam dengan cukup baik di mobil ini gitu ya. Tapi yang menjadi catatan kami yaitu set suspensi belakangnya. Yaitu, nah ini contohnya nih, kita lewatin speed bump. Oke kok, ya bisa diredam dengan sangat baik gitu di mobil ini. Peredamannya cukup refine. Tapi ketika kita ngelewatin jalan yang agak bergelombang dan juga sambungan jembatan yang lumayan ini ya, kurang bersahabat, saya suspensi belakangnya tuh kayak ngayun-ngayun gitu loh. Jadi dia bisa berkali-kali gitu travelnya. Itu kalau perjalanan panjang ya, kita udah pernah tes juga mobil ini ya dari Semarang ke Jakarta waktu itu. Dan lumayan agak mengganggu. Harusnya bisa dibuat lebih baik lagi gitu suspensi ini nih ya. Ini kita lewat jembatan nih. Tuh. Itu kayak bisa. Itu ya, ini catatan kami. Tapi other than that, mobil ini tuh enak. Walaupun dimensinya yang cukup panjang ya, tadi kita udah sempat bahas. Dan cukup besar, lebar juga. Mobil itu masih enak banget untuk kalian ajak bermanuver gitu ya di dalam kota kayak gini ya. Wah, handling mobil-mobil Mazda ya, tidak terkecuali dengan CX-60 ini. Ini tuh sharp banget, akurat, feedback dari jalannya juga bagus. Nih ya, kita kayak pindah-pindah jalur tuh enak banget, sigap banget mobil ini gitu ya. No complaint handlingnya. Mobil ini masih bisa dibilang fun to drive despite ukurannya yang lumayan gede ya. Ini kita coba putar balik. Iya, yes. Gejala body roll itu masih terasa ya wajar aja ya. Bodinya lumayan gede, lumayan panjang, bongsor gitu ya. Tapi hitungannya minim. Ini kalau kita manuver-manuver kayak gini ya. Jadi masih enak banget untuk diajak manuver mobil ini. Ya, oke. Lalu kita bahas mesinnya nih. Nah, ini dia yang menjadi highlight ya. Tadi kita udah sempat mention juga bahas spesifikasi mesinnya. Dia pakai mesin Skyactiv G ya, 2.5 liter, jadi 2488 cc. Ini mesin yang sama digunakan dengan adik-adiknya. Misalkan kayak CX-5, kemudian juga ada saudaranya Mazda 6, lalu juga CX-8 juga pakai mesin yang sama nih. Skyactiv G 2.5 liter. Tapi gimana sih rasanya ya mesinnya dipasangkan di bodi CX-60 yang lebih gede pastinya dibandingkan dengan si CX-5. Ya coba kita, ini habis jembatan dulu ya. Nah ini lewatin jembatan lagi. Oke, kita gas ya, gaspol. Ya. Oke, ini udah turun, kita gas lagi. Yes.
mesinnya menurut kami mumpuni, pas aja gitu. Memang tidak se-OP atau yang menurut kami yang mesin 3.300 liter turbo itu luar biasa banget sih performanya, dan suara merdu dari inline 6-nya itu aduh nikmat banget. Tapi di sini CX-60 menggunakan mesin 2.5 liter ini oke, mumpuni, masih mumpuni hitungannya, bukan yang underpower atau yang powerful banget, enggak, pas aja sih. Memang ini udah diperhitungkan sama Mazda gitu ya. Jadi yang pada bilang mesin di CX-60 nggak underpower tuh, nggak, kalian mesti nyobain sendiri. Ya memang dia agak di awal ya agak delay sedikit, tapi nggak, masih oke. Bagaimana dengan efisiensi bahan bakar dari Mazda CX-60 Pro ini? Ya, menurut pencatatan kami ya, untuk penggunaan dalam kota gitu ya, kombinasi. Jadi macet-macetan ada, yang macet total, apalagi sekarang lagi bulan Ramadan, menjelang buka puasa itu macetnya luar biasa biasanya ya. Nah, kita pakai mobil ini juga, dan juga untuk rute di jalan tol gitu ya, jalan bebas hambatan. Nah, mobil ini kita bisa berhasil mencatatkan figur efisiensi di kisaran 10 km sampai 11 km per liter. Jadi 1:10 sampai 1:11. Ya, dan bisa dibilang bukan angka atau figur efisiensi yang hemat banget, enggak. Tapi yang mau dibilang boros juga enggak. Untuk fitur keselamatan atau safety features dari Mazda CX-60 varian Pro ini juga udah lengkap. Jadi nggak dikurang-kurangin nih CVTs dari yang varian Elite maupun juga Kuro. Ya, fiturnya masih sama lengkapnya. Mazda sebutnya sebagai iActive Sense, yang udah banyak banget ya fiturnya. Sebut saja contohnya, dia sudah ada Mazda Radar Cruise Control. Jadi radarnya itu bisa membaca kecepatan kendaraan di depan kalian. Jadi bisa menyesuaikan nih. Contohnya nih, misalnya kita set di speednya di 80. Ya, kita 80. Lalu kendaraan di depan itu dia melambat, nah dia tuh bisa menyesuaikan sendiri gitu kecepatannya. Dan jaraknya pun bisa kalian atur nih melalui toggle yang di sini. Ini ada barnya ya, ada 4 bar, ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Semakin tinggi barnya, itu semakin jauh jaraknya dengan kendaraan di depan. Jadi kalian bisa set, atur sendiri jarak aman antara kendaraan kalian CX-60 dengan mobil di depan kalian. Jadi udah keren banget. Ya, lalu pastinya dia sudah ada juga blind spot monitoring, udah standar pastinya ya. Kemudian lane keeping assist, lane following assist, terus kemudian juga ada lane departure warning ya. Kalau misalnya kita keluar dari marka jalan, nah setirnya tuh bisa adjust sendiri gitu, supaya kendaraan kita tetap berada pada jalur yang semestinya gitu ya. Dan kalau misalnya kita keluar dari jalur, dia juga bisa kasih warning nih. Nah, itu ada suara chime dan audible, dan juga ada warningnya di instrument cluster dan juga head up display-nya gitu ya. Lalu kemudian juga fitur lainnya pastinya dia sudah ada rear cross traffic alert, lalu juga ada front collision warning dan juga mitigation gitu ya. Jadi kalau kita radarnya membaca kita udah terlalu dekat dengan kendaraan di depan kita, dia akan memberikan warning gitu ya. Dan juga sekaligus seperti brake assist gitu ya, gitu. Jadi supaya kita aware kalau kita tuh udah terlalu dekat sama kendaraan di depan loh. Nah, jadi secara fitur safety atau safety features iActive Sense-nya itu masih sama lengkapnya dengan varian yang di atas-atasnya, Elite dan Kuro. Jadi nggak ada yang dikurang-kurangin sama sekali. Jadi mantep banget. Oke, rasanya kurang afdol nih kalau kita nggak tes duduk di baris kedua dari Mazda CX-60 Pro ini. Ya karena memang market mobil ini itu either kalian yang suka nyetir sendiri atau yang emang pengen disetirin gitu pakai jasa pengemudi. Ya, dan kita rasain langsung nih gimana nih duduk di sini, side suspensinya kayak apa feel-nya. Dan kebetulan kita lagi ada di jalanan konblok yang lumayan bergelombang. Kita cobain aja nih side suspensinya nih. Ya, oke. Ya ini masih oke lah ya. Jadi getar-getar dari jalan tuh bisa diredam dengan sangat baik gitu ya. Dibantu juga dengan bahan kursinya. Iya, ini dia walaupun bukan apa leather tapi masih enak bahan leather ini.
Ditambah lagi juga ada armrest di sini, jadi cukup nyaman. Nah, kita lewat ini jalan yang agak bergelombang nih ya. Hajar bang, oke. Nah, itu dia. Itu yang kami maksud set suspensi belakangnya tuh travelnya tuh terlalu banyak gitu, terus kayak ngayun-ngayun terus. Nah, itu sih. Kalau di depan itu fine-fine aja, tapi ketika kalian duduk di sini baris kedua, ini agak ngayun-ngayun gitu. Ya bang ya, travel apa ya bener ya? Travel suspensinya banyak. Travel suspensinya banyak. Panjang jadinya stoppernya kena. Stoppernya sampai kena. Nah itu kalau kita lagi ngelewatin jalanan bergelombang aja sih, yang lagi kurang bersahabat gitu lah ya. Apalagi juga sambungan jembatan yang agak kasar gitu. Nah itu baru terasa. Tapi other than that, sebenarnya kalau kita misalnya cruising di jalanan rata, halus, mulus gitu ya, mobil ini fine-fine aja. Ya bahkan ketika kita duduk di baris kedua ini nyaman. Oke, sekarang langsung aja yuk kita tes berapa sih figur akselerasi dari 0 sampai 100 km/jam dari Mazda CX-60 Pro ini. Itu bisa ditempuh dalam waktu berapa lama sih? Oke, langsung aja yuk. Kita masuk ke masuk ke mode sport dan matikan traction control. Let's go. 3, 2, 1, go. Oke. Sudah 50, ruangan mesinnya kenceng banget ya. 70, 80, 90, 100. Oke. Wow. Oke. Jadi menurut catatan kami, figur akselerasi CX-60 Pro ini dari 0 sampai 100 km/jam itu mampu ditempuh dalam waktu 11,5 detik. Iya. Bukan figur yang kencang, bukan, tapi bukan yang lambat juga. Jadi pas aja lah ya gitu. Memang powernya yang tadi kita sempat mention ya, itu mumpuni. Memang mesinnya tuh mumpuni aja gitu, bukan yang overpower atau yang underpower. Jadi oke, jadi bisa disimpulkan dari CVT review Mazda CX-60 Pro dibanderol dengan harga 818,8 juta rupiah on the road Jakarta. Ya bisa dibilang CX-60 varian Pro ini adalah varian entry level atau base model dari CX-60 yang dijual di Indonesia. Ya, untuk melengkapi jajaran varian lain, ada Elite dan juga Kuro. Yang harganya itu udah hampir 1,2 miliar. Ya 1,18 sekian miliar rupiah. Tapi yang varian Pro ini masih di bawah 1 miliar, 800 jutaan aja. Dengan harga segitu, kalian sudah bisa mendapatkan sebuah SUV premium dari Mazda. Ya, yang desainnya ini selalu cakep ya Mazda ya, tidak terkecuali dengan CX-60 ini. Lalu kemudian juga masih fun to drive, ya enak banget handlingnya, khas mobil-mobil Mazda. Lalu kemudian juga fiturnya yang masih sama lengkapnya. Ya walaupun ada beberapa fitur yang dipangkas di varian Pro ini, tapi masih terhitung lengkap gitu. Sekian aja review dari kami terhadap Mazda CX-60 Pro. So pastikan kalian like video ini, subscribe YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami @cvt.indonesia. Di situ banyak banget ya keseruan kami tentang syuting seperti ini nih, dan berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan sekarang baca berita juga bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan apabila kalian tertarik nih untuk meminang Mazda CX-60 Pro ini, atau misalkan varian Elite, Kuro, atau misalkan line-up Mazda lainnya, kalian bisa membelinya melalui website kami di cvtindonesia.co.id, dan pasti bisa mendapatkan promo yang terbaik. Oh ya, jangan lupa juga untuk follow TikTok kami di CVT Indonesia. Ya, ini ala Gen Z gitu ya, sorry. Ya, oke. Sekian aja review dari kami. Thank you for watching. Gue Jason Dika Syarif pamit. Stay tune.